masih mesra. Dengarlah doaku, tangis jeritanku, tanggalkan dosaku dan rantai belenggu. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tinggallah sertaku selama-lamanya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang pujian kepada Tuhan karena pekerjaannya. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberkati, menyertai kami selalu. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan agar kami bisa menghidupinya. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Lukas pasal 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Pinujima Tuhani di batan Israel, Allah ditopot bangsona jadi patupa haluaun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang bebas dan berkuasa. Jika kita membaca kisah penciptaan, tidak ada tekanan terhadap manusia. Manusia bebas untuk melakukan apapun. Manusia bebas untuk memakan apapun. Tapi, jika kita melihat perkembangannya juga, di dalam perjanjian lama ada yang disebut dengan perbudakan atau perhambaan. Manusia rela menjadikan dirinya budak atau hamba bagi orang lain, mungkin karena hutang ataupun biar bisa hidup, dan ini sering terjadi. Tapi hal ini sangat bertentangan dengan rancangan Tuhan tadi. Manusia itu tidak diciptakan untuk menjadi hamba bagi sesamanya. Oleh karena itulah Tuhan melakukan pembebasan kepada bangsa Israel yang ada di Mesir. Karena mereka tidak hidup untuk menjadi hamba. Meskipun pada saat itu manusia ataupun bangsa Israel marah atau kecewa kepada Tuhan karena makanan. Mereka lebih senang jadi budak, tapi mereka makan enak, daripada mereka menjadi manusia yang bebas tetapi makanannya adalah burung puyuh. Oleh karena itu jugalah kita melihat dalam pembuangan Babel, Tuhan melakukan pembebasan karena manusia itu tidak hidup untuk ditawan atau diperbudak. Mereka adalah makhluk yang bebas. Banyak kisah di mana Tuhan mengatakan, kamu bukan hamba, bukan budak, tetapi kamu adalah sahabat bagi Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru dalam Lukas, ada ajakan untuk memuji Tuhan karena perbuatan yang sudah dilakukannya. Dua hal, melawat atau melindungi dan membebaskan. Dalam pelayanan Yesus ada 3 tugas yang paling utama. Mengajari, berkhotbah, dan menyembuhkan. Semua yang dilakukan Yesus bukan untuk dirinya. Bukan untuk menunjukkan bahwa Yesus mampu, lebih mampu daripada orang lain. Tetapi Yesus menginginkan agar manusia itu bebas. Tidak diperbudak oleh dosa. Tidak diperbudak oleh keinginan. Tidak diperbudak oleh kekuatan dunia.
Oleh karena itulah Yesus mengajari agar manusia itu tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang lain yang merasa lebih pintar. Yesus mengajari, memberikan jalan kebenaran dan hidup agar manusia itu tidak diperbudak oleh dosa. Dan inilah yang diinginkan Yesus. Manusia itu menjadi makhluk yang bebas, ciptaan yang bebas. Dan kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan karena ternyata kita adalah ciptaan yang sangat luar biasa. Tetapi banyak juga kisah kita melihat manusia itu sudah diperbudak kembali oleh keinginannya atau sudah diperbudak oleh teknologi. Kita ambil salah satu contoh penggunaan handphone. Saat ini manusia harus menggunakan handphone agar bisa bekerja, mempermudah aktivitasnya. Ya mungkin itu hal yang baik, hal yang berkembang. Tapi mungkin kita juga melihat bagaimana manusia itu keinginannya tidak sebatas kebutuhan. Tidak hanya sebatas membutuhkan handphone, tapi harus handphone yang mahal. Harus lebih mahal lagi supaya menunjukkan gengsinya. Supaya seakan-akan itu mendukung kepribadiannya sebagai manusia yang hebat. Kebutuhan itu sudah melebihi kemampuannya, sudah melebihi apa yang sebenarnya harus dia miliki. Demikian juga dalam hal yang lain. Manusia dengan kebutuhannya itu mau ataupun tega untuk korupsi ataupun menghilangkan nyawa orang lain. Dia diperbudak oleh hasrat ingin berkuasa, hasrat ingin kaya raya, hasrat ingin terpuaskan. Inilah yang juga kembali ingin Tuhan perbaiki dari kita. Oleh karena itulah ketika kita mengingat Yesus, mari kita mengingat bahwa kita sudah dibebaskan sekali untuk selama-lamanya. Kita tidak budak teknologi, kita tidak budak keinginan, kita tidak budak duniawi, tetapi kita adalah sahabat Tuhan. Sahabat yang selalu dikasihi, selalu ditolong. Oleh karena itu, jangan pernah kita biarkan diri kita dipengaruhi, diperbudak oleh apapun, tetapi biarlah kita tetap patuh, tunduk hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Tuhan membebaskan kami agar kami hidup. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.